Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ini sebenarnya pengetahuan dasar ya tentang para Habib Alwi. Ya kali aja masih banyak orang yang gagal paham, tapi nyatanya memang iya. Bukan hanya orang-orang awam, bukan hanya para politisi, bukan hanya para kaum nasionalis, tetapi para kiai, para ulama yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdliyah. Mereka juga masih kemabib, masih tidak paham siapa itu para Habib Alwi. Oke, di sini saya akan menceritakan ya tentang siapa sebenarnya para Habib Alwi ini. Ya, saya akan ceritakan. Ini dijembreng kalian biar telinganya itu jelas. Jadi tidak menafikan bahwa Habib Alwi itu adalah musuh para pribumi Nusantara. Iya, karena mereka jelas-jelas menjadi jongos dan antek kolonial Belanda dan membungkam para ulama-ulama pribumi. Banyak sekali korban-korban para jawara-jawara yang sudah dikantung, disembelih dan lain-lain. Karena siapa? Ya karena ulahnya Habib Alwi. Utsman bin Yahya itu mbahnya Habib Lutfi namanya. Ya. Jadi nanti disimak baik-baik penjelasan dari saya ya. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Siapakah Habib Alwi ini? Oke ya, singkat cerita. Pada tahun 1800-an, pasca Perang Diponegoro, imigran Yaman didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja. Sebagian menjadi kapiten Arab. Sebagian yang mempunyai ilmu agama dari marga Alwi dipekerjakan sebagai mufti seperti Habib Utsman bin Yahya dengan diberi label cucu Nabi, dan orang pribumi mempercayainya. Karena orang pribumi itu kan rata-rata para pejuangnya itu adalah para keturunan Wali Songo, masih Durah Rasul. Sehingga ketika ada nama Durah Rasul, mereka akan percaya. Apalagi pada saat kedatangan mereka, mereka berpura-pura bermanis-manis seolah-olah mereka itu adalah ya beneran orang Muslim, beneran cucu Nabi. Sehingga nggak ada alasan kita untuk menjadikan mereka, untuk menganalisa siapakah mereka. Tidak. Tetapi begitu mereka datang, kemudian mereka terlihat bahwa mereka itu menjadi jongos Belanda, ya semakin jelas bahwa mereka itu bukanlah Durah Rasul. Kemudian marga Alwi ini sejak awal sudah dilarang oleh Mufti Mekah saat itu untuk memakai gelar Sayyid dan Syarif. Dari Mufti Mekah itu mengharamkan, nggak boleh pokoknya bukan Durah Rasul tapi ngaku-ngaku Sayyid dan Syarif, itu nggak boleh. Kalau Durah Rasul oke, Sayyid dan Syarif dari jalur Hasan dan jalur Husain. Tetapi kalau Alwi itu nggak boleh. Makanya dari Mufti Arab itu mengultimatum, pokoknya Habib Alwi yang didatangkan oleh pemerintah Belanda ke Nusantara itu tidak boleh. Maka jalan satu-satunya adalah pemerintah Belanda membuat sebuah settingan bahwa para imigran Yaman itu, para keturunan Alwi itu dijadikan sebagai Habib, diberi nama Habib itu. Supaya apa? Pura-pura menjadi keturunan Rasulullah. Karena kalau diganti nama dengan Sayyid dan Syarif, itu ada ultimatum dari Mufti Arab Saudi. Begitu ya. Yang berikutnya adalah gelar ulama mereka kemudian dikenal sebagai Habib sejak Habib Umar Al-Attas, tapi kemudian bergeser hingga semua keturunan Alwi itu dikenal sebagai Habib. Jadi Habib pada saat itu adalah keturunan Alwi yang mempunyai ilmu agama tentunya. Jadi tidak semua keturunan Alwi itu adalah bergelar Habib, tapi sekarang Habib bocil saja, Habib yang merampok saja, Habib yang kurang ajar, Habib yang provokasi, Habib yang ormas, pokoknya Habib yang asu, semua itu adalah Habib. Kalau dulu ya keturunan Alwi. Kemudian tujuan mereka yang utama didatangkan Nusantara pasca Pangeran Diponegoro ditangkap adalah untuk memecah belah perlawanan pribumi yang banyak diinisiasi oleh para ulama, terutama para ulama ahli thariqah dan pesantren merata di seluruh Indonesia. Seperti di Banten itu dilakukan oleh Syekh Abdul Karim dari Thariqah Satoriyah, kemudian Thariqah Samaniyah di Sumatera, kemudian Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah di Kalimantan dan Jawa Timur sampai ke Lombok dan lain-lain. Kemudian Habib Utsman bin Yahya itu sebagai mufti Batavia mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan pribumi adalah pemberontakan, perbuatan onar untuk jasanya kepada pemerintah Belanda. Habib Utsman bin Yahya itu dianugerahi gelar bintang salib singa oleh Ratu Wilhelmina, yang kemudian dibalas oleh Habib Utsman bin Yahya
dengan membuat serangkaian bait pujian untuk mendoakan Ratu Wilhelmina pada saat ultahnya. Iya, jadi Habib Utsman Biahi itu, ya kalau sekarang itu gombalin Ratu Wilhelmina itu, digombalin, dibikin puji-pujian, syair-syair, ucapan selamat ulang tahun, happy birthday, selamat hari burung dan sebagainya. Pokoknya biar Ratu Wilhelmina itu seneng gitu, digombalin kan, digombalin oleh orang Arab begitu. Iya, sehingga diberi rencana salib, bintang salib singa, ya, istimewa, diberi gaji sekitar 700 gulden pada saat itu. Nah kemudian tahun 1928 mereka mendirikan Rabithah Alawiyah sebagai tandingannya NU pada tahun, NU itu kan tahun 1926 ya, yang mendongkrak semangat Sumpah Pemuda hingga terjadi perpecahan di kalangan imigran Yaman antara klan Balwi dengan non-Balwi, yaitu Al-Irsyad. Di sisi lain non-Balwi itu mendirikan ya Al-Irsyad juga, ya karena Balwi itu mendirikan Rabithah Alawiyah sebagai pesaing dari NU, kemudian dari non-Balwi itu mendirikan Al-Irsyad. Mereka sempat cakar-cakaran berantem. Jadi kalau Habib-Habib yang sekarang itu seperti Habib Novel dan sebagainya itu sudah menceritakan bahwa NU itu dilahirkan atas, ya diprakarsai oleh para Habib-Habib. Habib Lutfi itu yang suka cerita bohong begitu, nggak tahu apa-apa tapi sukanya ngarang. Seolah dari NU itu, pendirian NU itu diinisiasi oleh para habaib. Jadi Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Syekh Masjid itu hanya pelaksana saja. Tapi nyata-nyatanya mereka malah mendirikan Rabithah Alawiyah, ternyata itu adalah ormas tandingan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Jadi yang membidani lahirnya Rabithah Alawiyah itu bukanlah dari para habib sendiri, melainkan dari pemerintah Belanda. Jadi paham kan? Bahwa NU itu dibuat oleh pribumi, Muhammadiyah oleh pribumi, Al-Irsyad itu oleh keturunan Balwi, Al-Irsyad itu dibuat oleh para imigran Yaman non-Balwi, dan Rabithah Alawiyah itu oleh Balwi dengan pemerintah penjajah Belanda. Kemudian pasca kemerdekaan ada desakan untuk menggolongkan mereka sebagai non-pribumi. NU tampil sebagai pembela mereka dengan harapan bisa berasimilasi, walaupun kemudian mereka tetap tidak mau bercampur dengan pribumi. Nah ini pasca kemerdekaan. Sebenarnya kalau dulu dari pemerintahan Presiden Soekarno itu dilaksanakan mungkin tidak akan seperti ini. Jadi ada pribumi non pribumi gitu. Ya walaupun terkesan rasis, tapi nyatanya memang begitu. Walaupun sekarang ya Habib itu mengatakan bahwa kita pribumi. Pribumi apa? Bukan pribumi kok. Iya, kalau dulu Presiden Soekarno itu ingin menjadikan para imigran itu non pribumi. Kemudian pribumi ya pribumi. Itu dipisah, hanya untuk identitas saja. Tapi siapa yang membela? Orang-orang NU, para ulama-ulama NU. Jangan rasis begitu, ayo kita hidup bareng. Toh mereka sudah ada di Nusantara ini, kita bisa hidup berdampingan. Kemudian banyak sekali para habib-habib yang masuk ke dalam struktural NU. Ya mereka mungkin berdiri dua kaki. Satu sisi mereka masuk ke dalam Rabithah Alawiyah, satu sisi lagi masuk ke dalam organisasi NU. Tapi nyatanya sekarang bikin kisruh kan. Kemudian pada tahun 1998 itu menjelang runtuhnya dinasti Soeharto, dinasti Orde Baru, itu mereka diberi panggung lagi. Mereka dibuatkan organisasi namanya Pam Swakarsa. Siapa yang ada di sana? Habib Rizik Syihab. Nah kemudian dari Pam Swakarsa ini malah berubah, bereinkarnasi, bermetamorfosa itu menjadi FPI, dan FPI kemudian menjadi ormas terlarang. Nah disinilah mereka dengan segenap daya memanfaatkan momen hingga menjadi besar. FPI itu ada di mana-mana, mendirikan DPC sampai ke ramping-ramping. Iya, hingga mereka itu menjadi besar dan merubah amal-amalan Wali Songo, menggeser peran ulama pribumi, mengangkat setinggi-tingginya dengan gelar Habib yang bermerek cucu Nabi dengan segala doktrin khurafat dan lain sebagainya. Mereka sudah terlihat bahwa mereka itu mulai mengintimidasi pribumi, menjelekkan, malas sepele, menjadikan mereka para pribumi itu adalah jongos dan menjadikan mereka sebagai majikannya. Kemudian pada kasus ini mereka bersatu baik yang Sunni maupun Syiah, karena sebagian mereka adalah penganut Syiah yang sangat fanatik tuh di daerah Jawa Timur, di Madura. Itu para habib-habib Syiah itu sering bertengkar dulu dengan Kiai Said Agil Siraj. Dan ternyata sekarang ya memang benar ya.
Setelah mereka mendapat kesempatan ini, mulailah dilakukan pengaburan sejarah bangsa, klaim makam leluhur, klaim Turiah Wali Songo sebagai klan mereka, klaim kerajaan-kerajaan sebagai klan mereka, seperti di Kesultanan Siak dan Banjar. Yang pertama diklaim, kemudian menyebar ke seluruh kesultanan, termasuk RT Sumodiningrat itu. Soalnya dicontohkan bahwa nasabah Balwi itu katanya itu sampai ke Keraton Jogja. Nggak ada jalannya seperti itu. Kemudian dakwah Balwi itu semakin menjadi dengan menyebar narasi anti pemerintah. Mereka membuat momen menggalang umat melalui FPI hingga dibubarkan. Saat itu dibubarkan oleh PJ. Kemudian melihat cara dakwah yang jauh dari nilai leluhur, mulailah muncul perlawanan dengan diungkapkannya tesis dari Ki Haji Madun Usman Al-Bantani yang merupakan terah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan tidak bisa dibantah oleh Robito Aliyah sampai saat sekarang. Bahkan Habib Lutfi itu lebih baik membisu, pakai ilmu goblok begitu. Ya kalau Fakih Muqaddam itu terang sakti, ya tinggal tawasul ke Fakih Muqaddam lah, biar kalian para habib itu dimenangkan. Dengan kuasanya kan luar biasa. Nah kemudian perlawanan itu dilakukan dengan mengadu domba antar pribumi menggunakan sebagai keluarga Keraton Cirebon dan Banten yang sudah ada skenario-nya dengan bibit sejarah hitam. Itu babat petang saat itu. Raja yang diangkat dari Trah Sunan Gunung Jati. Iya, dari Keraton Kasepuhan, dari Keraton Kanoman. Kemudian ini endingnya. Pilihan saat ini itu terserah kalian semua. Mau menyerahkan nasab anak cucu kita kepada mereka, para habib, atau kita akan melawan mereka. Terserah kalian. Kalau saya sih tetap akan melawan mereka. Iya, pokoknya tetap harus dilawan. Jangan sampailah Nusantara ini diklaim oleh mereka dan diambil oleh mereka. Kasihan anak cucu kita. Perlawanan ini harus tuntas. Oke? Karena kita yang harus menjaga negeri ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.